Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita awali pertemuan kita dengan memunajatkan pujian rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu kaum muslimah rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan ini kita akan coba untuk menganalisa sebuah permasalahan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing, sehingga kita mengetahui bagaimana pandangan, sikap di dalam permasalahan yang akan kita ketengahkan ini. Permasalahan yang kita maksudkan adalah sikap dan pandangan seorang mukminah, seorang muslimah, dimanapun dia berada dan apapun aktivitas yang dia jalani. Maka sebagai seorang muslimah, permasalahan ini mesti tumbuh di dalam dirinya, yaitu perhatian seorang wanita atau seorang muslimah akan pandangan dia terhadap ilmu, terhadap sesuatu yang sangat dia butuhkan. Sehingga ketika permasalahan ini tertanam, bahkan tumbuh di dalam diri setiap seorang muslimah, dia akan tahu kemana kakinya akan dia langkahkan, kemana dia akan menghadap. Karena sejujurnya kita katakan, ketika hal ini tidak ada pada diri seorang mukmin, apakah itu laki-laki ataupun wanita, terkhusus ibu-ibu yang mulia, pada seorang muslimah, ketika dia tidak berupaya untuk menyemaikan benih apa yang akan kita sampaikan ini, sehingga kemudian benih tersebut tumbuh dan berkembang, maka dia akan melalui suatu jalan yang kelam, karena tidak adanya perhatian terhadap permasalahan ini, karena adanya paradigma yang keliru ketika dia memandang permasalahan yang akan kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, para ulama mengkhususkan satu pembahasan pendidikan dan pola hidup yang harus dijalani khususnya oleh seorang muslimah, sehingga dia tampil dan menjadi sosok seorang muslimah sejati.
Di antaranya para ulama menguraikan tentang bagaimana seorang muslimah antara dia dengan dirinya, apa yang mesti dia lalui dalam kehidupannya ini untuk dirinya. Di antaranya para ulama mengawali pembahasan dengan bagaimana seorang muslimah terhadap dirinya, kemudian bagaimana seorang muslimah untuk memupuk pola fikir yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hidupnya. Kemudian bagaimana seorang muslimah terhadap keluarganya, bagaimana seorang muslimah terhadap tetangganya, bagaimana seorang muslimah kepada suaminya, bagaimana seorang muslimah di dalam permasalahan dakwah dan sebagainya. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang diinginkan dari pembahasan ini tujuannya adalah bagaimana seorang muslimah menjadikan hidupnya memiliki andil yang baik dalam kehidupan, baik pada dirinya, keluarga maupun masyarakat, baik terhadap bangsa, negara ataupun agamanya. Dan inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah yang dikupas salah satunya oleh seorang penulis, Dr. Muhammad Ali Al-Hashimi, ketika beliau menulis sebuah buku Syakhsiyatul Mar'ah Al-Muslimah, yaitu kepribadian seorang wanita muslimah. Di dalam kitab ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terutama sekali adalah seorang mukmin memupuk kepribadian dirinya kepada Allah Sang Pencipta Rabbul Izzati wal Jalalah. Akan tetapi bagaimanapun dia memanage hidupnya antara dia dengan Allah Sang Pencipta, namun dia tidak bisa melupakan sisi lain dari kehidupannya, di mana seorang muslimah memiliki orang tua, di mana seorang muslimah memiliki saudara, di mana seorang muslimah memiliki kerabat, di mana seorang muslimah akan memiliki seorang suami, anak, di mana seorang muslimah adalah manusia yang pada dasarnya sebagai makhluk sosial, di mana dia hidup berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Sehingga dengan apa yang dikutip oleh penulis di dalam kitab yang ada di hadapan saya ini, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jika dia menjalani dan mengaplikasikannya di dalam kehidupannya, maka disitulah akan muncul sesosok wanita muslimah sejati, wanita muslimah yang memperhatikan kehidupannya, bukan hanya perhatian terhadap permasalahan agamanya, akan tetapi juga adalah seorang wanita muslimah yang memperhatikan juga dirinya, yang memperhatikan jasadnya, jasmaninya, sebagaimana dia juga memperhatikan rohaninya. Terjadinya ketimpangan hidup ketika seorang manusia, terlepas apakah dia seorang lelaki ataupun seorang wanita, apabila dia hanya memperhatikan satu lini dari bagian sisi hidupnya, sementara dia menutup mata dari bagian yang lain. Buat apa seorang hamba, khususnya seorang wanita, yang menjaga hubungannya antara dirinya dengan Sang Pencipta Allah Tabaraka wa Ta'ala, sementara kehidupannya kepada suaminya tidak memiliki tuntunan akhlak yang mulia? Di mana letak kebahagiaan seorang wanita ketika dia berkhidmat kepada suaminya untuk membina rumah tangga yang bahagia? Bagaimana ini akan terwujud
jika seorang wanita tersebut tidak memiliki perhatian terhadap jasmaninya. Bagaimana seorang wanita akan damai di dalam rumah suaminya jika dia tidak pandai untuk berinteraksi dengan karib kerabatnya atau karib kerabat suaminya? Bagaimana seorang akan merasakan ketenangan, kebahagiaan ketika dia tidak bertegur sapa dengan tetangga yang ada di kiri kanan rumahnya? Maka kaum muslimah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sosok seorang wanita muslimah sejati adalah seorang wanita yang memiliki perhatian terhadap apapun yang ada di dalam sisi-sisi kehidupannya, di mana dia memiliki sisi kehidupan sebagai seorang hamba dengan Allah Sang Pencipta, di mana dia punya sisi kehidupan sebagai seorang istri mendampingi hidup suaminya, di mana dia adalah seorang ibu yang akan mengayomi dan mendidik si buah hati, di mana dia adalah seorang dari salah satu komponen masyarakat yang memiliki andil di antara lingkungan masyarakat tempat dia berada. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dalam tulisan inilah seperti apa yang diletakkan oleh penulis sebagai judul dari kitab ini, maka penulis memberinya judul dengan Syakhsiyatul Mar'ah Al-Muslimah, yaitu sosok kepribadian seorang wanita muslimah sejati. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang satu sisi dari kehidupan seorang wanita muslimah yang akan kita fokuskan dalam pembahasan pandangan seorang wanita muslimah terhadap sisi untuk menumbuh kembangkan cara berpikir dan sisi keilmuan. Maka sebelum kita berbicara secara fokus dalam permasalahan ini, perlu kita sadari bahwasanya ketika seorang melihat apa yang ditulis oleh Syekh di dalam kitabnya dengan judul Syakhsiyatul Mar'ah Al-Muslimah, bukan berarti kita mengatakan ketika seorang wanita menutup matanya dari satu sisi di antara sisi-sisi yang kita sebutkan tadi, bukan berarti sosok muslimah akan terangkat dari dirinya. Tidak. Artinya, walaupun seorang wanita tidak memiliki perhatian terhadap satu sisi kehidupannya, khususnya ketika dia memperhatikan sisi hidupnya antara dia dengan Allah Sang Pencipta. Namun maaf, mungkin dia kurang perhatian. Kalau kita tidak mengatakan tidak memperhatikan, akan tetapi dia kurang perhatian terhadap dirinya. Bukan kita mengatakan dia keluar dari konteks muslimah, tidak. Dia adalah seorang wanita muslimah. Akan tetapi ketika dia hanya perhatian terhadap hubungan antara dia dengan Allah Sang Pencipta, dengan menjaga ibadah-ibadah, jangankan untuk meninggalkan yang wajib, yang sunnat pun tidak pernah dia abaikan. Namun apa yang dia lalui ini kendati pun tidak mengeluarkan dan tidak menggeser dia dari status seorang muslimah, akan tetapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidaklah termasuk dia kepada sosok seorang wanita muslimah sejati jika hanya dia perhatian terhadap sisi satu ini saja, tanpa memperhatikan sisi-sisi kehidupan dia yang lain.
bagaimana perhatiannya terhadap dirinya, bagaimana perhatiannya terhadap jasmaninya, cara berpikirnya, pola hidupnya, perhatian kepada keluarga, perhatian kepada lingkungan. Yang kita harapkan seperti yang tadi sudah kita utarakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah bagaimana kita berupaya untuk mengaplikasikan arahan-arahan yang telah disampaikan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang ada untuk mencapai sosok seorang wanita muslimah sejati. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, dengan itu akan terjaga bukan hanya satu sisi dari kehidupannya, bukan hanya sisi hubungan dia dengan Allah sang pencipta, tapi juga termasuk dia menjaga sisi kehidupan keluarganya. Dia juga bisa melanggengkan hubungan baik dengan karib kerabatnya, dan dia pun bisa membina suatu lingkungan masyarakat yang memiliki nilai positif di tengah kehidupan bernegara dan berbangsa. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, para ulama sengaja mengkhususkan pembahasan seperti ini karena pada dasarnya Islam memandang bahwasanya sosok seorang wanita memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Islam memandang bahwasanya kehidupan wanita dengan segala apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan memiliki andil yang sangat berarti dalam kehidupan. Sehingga Islam, ketika seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita ingin berbuat kebaikan, maka siapakah orang yang pertama akan kita peruntukkan kebaikan kita tersebut kepadanya? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummuka. Berbuat baiklah kepada ibumu. Lalu orang itu bertanya, thumma man? Lalu kepada siapa lagi wahai Nabi? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Lalu orang itu kembali bertanya, thumma man? Siapa lagi wahai Nabi? Nabi kembali mengatakan, ummuka, ibumu. Lalu barulah ketika yang keempat kalinya orang tersebut bertanya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma man? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abuk. Barulah kepada ayahnya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, setidaknya hadis ini menggambarkan bagaimana Islam menempatkan sosok seorang wanita di dalam kehidupan ini. Yang kedua, jika kita perhatikan apa yang menjadi ungkapan dengan kebesaran dan kemuliaan yang dimiliki oleh seorang lelaki, apakah itu dari sisi dunia ataupun dari sisi kebaikan akhirat? Secara umum, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita selalu mendengarkan sebuah ungkapan bahwasanya di balik kesuksesan seorang lelaki, di situ ada andil seorang wanita yang bijak. Ini adalah suatu ungkapan yang tidak bisa dipungkiri. Apapun dan bagaimanapun sosok seorang wanita memiliki arti yang besar dalam kehidupan seorang pria. Maka bagaimana seorang wanita ini menjadikan dirinya bukan hanya seorang wanita yang memperhatikan satu sisi dari kehidupannya dan melupakan sisi yang lain.
Karena dengan dia menjadikan dirinya menjadi seorang wanita yang bijak, dengan itu dia akan bisa menopang kesuksesan seorang lelaki untuk membangun negeri ini. Bagaimana dia bisa menjadikan dirinya sebagai penopang seorang lelaki yang memikul dan mengemban beban dakwah terhadap masyarakat ataupun manusia pada umumnya. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dua gambaran ini setidaknya memberikan pandangan kepada kita tentang arti seorang wanita. Dan hal itu tidak akan mungkin terwujud kecuali adalah dengan mengaplikasikan langkah-langkah yang akan menjadikan dirinya menjadi seorang wanita muslimah sejati, sehingga kehidupannya lebih berarti, sehingga keberadaannya akan memberikan warna yang cerah, baik dalam kehidupan berumah tangga ataupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dan inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan menjadi uraian pembahasan kita, yang akan kita fokuskan kepada permasalahan bagaimana pandangan dan langkah seorang wanita untuk memupuk cara berpikir dan sisi keilmuannya. Setelah kita berangkat dari dua contoh yang menumbuhkan pandangan kita terhadap sosok wanita tersebut di dalam kehidupan manusia ini. Jadi bukan hanya sekedar menjalani hidup sebagai seorang wanita yang mengisi kehidupan tanpa memberikan warna yang berarti. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana langkah kita untuk menjadikan diri kita masing-masing, khususnya kaum wanita, menjadi sosok seorang wanita muslimah sejati yang memiliki arti di dalam kehidupan, yang memiliki warna tersendiri, bukan hanya sebagai penopang, bukan hanya sebagai benalu, bukan hanya sebagai pengisi ruang yang kosong, akan tetapi adalah bagaimana dia menciptakan dan menjadikan dirinya memiliki arti, dengan tentu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tetap berada di dalam konteks-konteks dan norma-norma yang telah digariskan batasan-batasan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan berarti seorang wanita mesti tampil di hadapan, bukan berarti seorang wanita mesti mencapai suatu kedudukan di jenjang pemerintahan. Tidak demikian. Kita berbicara bukanlah lewat dari apa yang telah Allah gariskan. Kita berbicara wanita punya andil tanpa melepaskan statusnya sebagai seorang wanita muslimah. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang kita katakan, insya Allah kita akan menfokuskan kepada permasalahan bagaimana langkah dan pandangan seorang wanita dari sisi akalnya, dari sisi intelektualitasnya. Maka inilah yang akan kita uraikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, para hadirin rahimani Allah wa iyyakum, maka poin yang pertama adalah bagaimana pandangan seorang wanita terhadap akalnya, bagaimana pandangan seorang wanita terhadap berfikirnya, keilmuannya. Maka bisa kita katakan sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair, Zuhair bin Abi Salma, dia mengatakan, lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa illa suratan lahmi wa dami. Kehidupan seorang manusia, terlepas apakah dia lelaki ataupun wanita,
terlepas apapun profesinya. Yang namanya manusia, kehidupannya itu terbagi dua. Lisanul fata nisfun. Secara lahiriah, lidah itu adalah sebahagian dari tubuh. Wa nisfun fuaduhu, sedangkan sebagian yang lain adalah hati dan akal. Lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu, falam yabqa illa suratal lahmi wa dami. Jika seorang manusia, dan ini sama saja antara seorang lelaki dan wanita, yang mana kehidupannya tersebut setengah lidah dan setengah akal, maka jika seseorang tidak memperhatikan dari sisi akalnya, dia itu tak ubahnya hanya sebongkah daging yang berlumuran darah. Artinya, penyair Zuhair bin Abi Salma menjelaskan bahwasanya orang hidup itu mesti punya perhatian terhadap akalnya, terhadap berfikirnya, sehingga ketika dia hidup, dia mesti menggunakan apa yang telah Allah karuniakan, yaitu akal, cara berfikir, hati untuk menimbang permasalahan. Maka ketika seseorang menjalani hidup tanpa punya pandangan yang berarti pada akal dan cara berfikirnya, maka tak ubahnya dia bagaikan hanya sebongkah daging yang berlumuran darah. Oleh karena itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka seorang manusia dengan segala keberadaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan untuk dirinya, maka hendaklah dia mempunyai perhatian terhadap apa yang telah Allah ciptakan untuk dirinya, sehingga dia gunakan untuk berfikir, untuk menganalisa, untuk menggunakannya menimbang, memahami, mempelajari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, terlepas apakah lelaki ataupun wanita, maka hal itu adalah suatu hal yang harus ada di dalam kehidupan kita. Maka para ulama, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, menjelaskan bahwasanya akal kita ini ibaratnya mesin yang harus kita asah, yang harus kita berikan pelumas untuk senantiasa kita bisa memanfaatkan dan menjadikan dia berfungsi. Terus terang, kenapa ini dikhususkan di dalam pembahasan sosok kehidupan seorang wanita? Maaf ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak orang-orang menjalani hidup ini tidak punya perhatian terhadap konsumsi akalnya. Walaupun dia sangat punya perhatian terhadap apa yang dikonsumsi oleh perutnya, namun dia tidak memberikan perhatian terhadap apa yang bisa dikonsumsi oleh akalnya. Dan inilah yang masih jauh kadang-kadang dari kehidupan kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bisa kita analisa dan bisa coba kita untuk merunut apa yang telah kita jalani dari hidup ini. Pernahkah kita menjalani hidup tanpa ada satu informasi baru pun yang kita coba untuk memikirkannya? Seolah-olah kehidupan yang dilalui adalah ketika dia bangun dari tidur, ya, ketika dia bangun dari tidur, dia menyiapkan kebutuhan suami dan anak-anaknya yang akan pergi sekolah dan akan pergi bekerja. Hanya sebatas pandangan dia, sebatas wajan tempat dia membuat nasi goreng. Hanya pandangannya tanpa dia menggunakan pikiran, hanya sekapasitas segelas air untuk membuat kopi atau teh suaminya.
Lalu setelah itu kehidupannya pun melangkah ke tempat wadah di mana dia di sana telah meletakkan kain kotor yang untuk dia cuci. Setelah itu kembali ke wajannya, penggorengannya tidak lepas dari bawang, kunyit, serai, santan, dengan dia mengaduknya tanpa dia menggunakan akalnya untuk berpikir, hanya sekadar rutinitas yang dia jalankan. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kehidupannya terus berlalu seperti itu tanpa ada satu titik pun ilmu yang meresap ke dalam akalnya sepanjang hari yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan. Bukannya kita mengatakan aktivitas yang ibu jalani adalah sesuatu yang salah, tidak. Itu adalah amanah, itu adalah tugas. Namun cobalah kita untuk berpikir, apa yang sudah saya pahami hari ini? Apa yang sudah saya baca, satu maklumat dan pelajaran di hari ini? Kadang-kadang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang tidak kita ikutkan di dalam agenda harian kita. Dan itu, maaf, bukan hanya kehidupan ibu-ibu, tapi juga adalah kehidupan seorang lelaki. Mulai dari aktivitas dia bangun tidur, kemudian dia menggeluti pekerjaannya, akalnya hanya sepanjang jalan antara rumah ke kantor. Sesampai di kantor, dia membuka mejanya, membuka komputernya, maka akalnya tidak keluar dari layar monitor komputer yang ada di meja kantornya. Kemudian dia pulang, beristirahat hingga bangun pagi hari, tanpa pernah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah memikirkan apa satu ilmu setitik embun yang dapat menyegarkan rohaninya dari ilmu yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, maaf, hal itu pun melanda sebagian besar kaum muslimin, di mana dia pada dasarnya adalah sosok seorang yang dijadikan tempat bersandar. Dan ini yang selalu saya kritik ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala pada kehidupan sebahagiaan para guru dan ustadz. Padahal dia adalah orang yang akan memberikan ilmu, dia adalah orang yang akan dijadikan tempat bersandar bagi kaum muslimin. Maka sangat rugi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah apabila satu harinya tersebut berlalu tanpa ada separagraf dari ungkapan para ulama yang masuk ke otaknya. Sehingga kita temukan dia tidak berusaha untuk mengupgrade informasi dan maklumat yang ada di benaknya, tanpa ada dia mengikuti perkembangan apa yang dikatakan oleh para ulama. Tidak ada usaha untuk menambah keilmuannya, walaupun seperti saya katakan, jangankan untuk satu buah buku, untuk separagraf, sebagian halaman yang ditulis oleh para ulama sudah lama tidak hinggap di kepalanya. Maka ini adalah kerugian di dalam hidup ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala. Ini yang ingin kita tanamkan. Mari kita jadikan suatu agenda harian kita. Apa yang sudah kita baca hari ini? Apa yang sudah coba kita menambah pemahaman kita? Ibaratnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, akal yang Allah berikan, dia akan menerima informasi ilmu yang dia dapatkan, apakah itu dengan cara melihat ataukah dengan cara mendengar. Maka hidup yang rugi jika waktu kita berlalu, hari kita lewat tanpa ada satu masalah pun yang menambah apa yang sudah kita kumpulkan. Dan pola hidup inilah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita merasakan adalah suatu hal yang tidak kita butuhkan, maka itulah yang terjadi dalam hidup kita. Khususnya kepada kaum muslimah.
Karena pembahasan kita terfokus kepada kepribadian seorang wanita muslimah sejati, maka kebutuhan seorang wanita akan ilmu itu sebetulnya jauh lebih besar. Karena pernak-pernik kehidupan wanita itu lebih rumit dari kehidupan seorang lelaki. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ibu akan menemukan karangan para ulama ada yang disebut dengan fikih wanita. Fikih pria nggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya kebutuhan wanita terhadap ilmu itu jauh lebih besar. Sementara penghalang, penghambat untuk mendapatkan itu banyak. Semua ibu tahu, penghalang untuk menambah keilmuan, untuk pergi mengaji hari ini saja begitu banyak penghalangnya. Ada saja permasalahan-permasalahan yang akan jangankan untuk menghambat, kadang-kadang untuk menunda kita mendapatkan ilmu. Itu ibu rasakan sendiri. Ini penghalang. Penghalang di rumah misalnya. Belum lagi penghalang-penghalang yang lain. Rasa sungkan, rasa malu. Kadang-kadang ada permasalahan yang ingin ibu ketahui, tetapi rasa tidak enak, rasa malu, segan, 1001 alasan membuat ibu enggan untuk bertanya. Nah, ini adalah penghambat dan penghalang-penghalang sementara kita sangat membutuhkannya. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, langkah awal yang harus kita pahami adalah bagaimana kita menumbuhkan kebutuhan kita kepada ilmu itu dalam diri kita, baik laki-laki ataupun wanita. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran doa seorang nabi. Ketika seorang nabi berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku, tambahkanlah kepadaku ilmu, dan karuniakanlah kepadaku pemahaman. Kita tahu di dalam hidup bahwasanya antara doa dengan usaha mesti sejalan. Maka ketika para nabi, sebagaimana diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, berdoa meminta kepada Allah, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmuku, maka bukanlah satu hal yang terpuji jika seseorang berdoa tanpa usaha. Sebagaimana tidak cukup usaha tanpa diiringi oleh doa. Maka artinya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika apa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam ayat yang mulia ini, bahwasanya seorang nabi meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, Rabbi zidni ilma, maka hal itu mesti diiringi dengan usaha. Dan tergambar juga oleh kita, jika hal ini yang diminta oleh nabi tersebut, berarti ini memiliki fungsi yang besar dalam hidup. Kenapa nabi itu tidak meminta yang lain? Kenapa nabi ini tidak meminta harta yang banyak? Kenapa nabi ini tidak meminta wajah yang tampan? Tetapi kenapa nabi ini meminta Rabbi zidni ilma? Kenapa dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tambahkanlah bagiku ilmu? Karena ilmu memiliki peranan besar dalam kehidupan seorang mukmin. Sebagaimana ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, wanita juga termasuk dalam apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh ashabus sunan
Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban, suatu keharusan bagi seorang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka wanita termasuk dalam apa yang diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu. Jika kita lihat ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kehidupan orang-orang yang layak untuk kita jadikan panutan. Para wanita fi sadril Islam, di zaman-zaman awal Islam, maka wanita-wanita radhiyallahu anhunna di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabiyat, akan terlihat oleh kita bagaimana kegigihan mereka terhadap ilmu tersebut. Sebagaimana yang sampai kepada kita dalam sebuah riwayat yang dinukilkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau menceritakan, qalat nisa'ul ansar lirrasulil karim salawatullahi wassalamu alaihi. Para wanita-wanita Ansar radhiyallahu anhunna meminta, mengajukan permohonan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata wanita-wanita Ansar? Ij'al lana yauman, wahai Nabi, khususkan untuk kami satu hari. Ij'al lana yauman min nafsika nata'allamu fihi. Khususkan satu hari untuk kami agar kami bisa langsung belajar. Ini perhatian wanita-wanita Ansar. Wanita di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kehidupan tidak berbeda dengan kehidupan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Mereka memiliki keluarga, mereka memiliki kerabat, mereka memiliki suami, mereka memiliki anak, mereka memiliki tanggung jawab sebagai seorang ibu dan seorang istri. Dan mereka datang kepada Nabi SAW, ija'al lana yauman min nafsika nata'allamu fi. Ya Rasulullah, khususkan satu hari untuk kami agar kami bisa belajar, agar kami bisa menambah ilmu. Faqad ghalabana ankar rijal. Masa kami kalah terus dengan yang laki-laki? Bukan berarti wanita Ansar menuntut persamaan hak, tidak. Bagaimanapun mereka menyadari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala letakkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan berarti mereka menuntut persamaan hak, tidak. Akan tetapi mereka meminta kekhususan. Lalu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, faqala lahun, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, mau'idukunna daru fulanah. Baik, kata Nabi, berkumpullah di rumah fulanah. Berkumpullah di rumah salah seorang dari mereka yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahunna fiha fawa'adhahunna wa dzakkarahunna wa 'allamahun. Maka sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disepakati, akhirnya Nabi pun datang memberikan mau'izah kepada mereka. Nabi pun memberikan wasiat, nasihat kepada mereka, memberikan tadzkir, peringatan-peringatan kepada wanita-wanita Ansar ini, wa 'allamahun, dan akhirnya Nabi mendidik dan mengajar mereka. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, riwayat ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bisa kita temukan di dalam kitab Fathul Bari. Di mana di riwayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana langkah dan sikap
yang diambil oleh wanita-wanita muslimah dari kalangan kaum Ansar. Sehingga terlihat oleh kita bagaimana mereka gigih di dalam mencari ilmu, meminta kepada Nabi SAW kekhususan waktu untuk mereka, dan akhirnya ditunaikan oleh Nabi. Fawa'adhahunna, Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka, memberikan tausiah. Nabi SAW memberikan peringatan-peringatan, mengingatkan mereka. Bahkan Nabi SAW mulai untuk mendidik mereka dan memberikan ilmu kepada wanita-wanita Ansar ini. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada forum tersebut dikatakan bahwasanya mereka belajar dengan Nabi SAW, dan mereka bertanya kepada Nabi SAW, dan mereka tidak lagi memperturutkan ganjalan-ganjalan di dalam diri mereka ketika belajar dengan Nabi SAW. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang di satu sisi, di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika menceritakan tentang iman, Nabi mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu adalah sebagian dari iman, cabang dari iman. Namun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika wanita-wanita Ansar ingin mengetahui dan memahami suatu permasalahan, maka mereka bertanya kepada Nabi SAW dengan menghilangkan malu tadi. Kenapa mereka mesti malu kepada Nabi SAW? Kalau yang mereka pertanyakan itu adalah satu yang hak, suatu kebenaran. Wallahu la yastahi minal haq, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak malu dalam kebenaran tersebut. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mesti kita fahami, ada di antara malu itu yang terpuji, yang termasuk dari cabang keimanan, dan ada rasa malu itu yang tercela, yang selama ini justru menghambat kita untuk menjadi tahu. Makanya dikatakan dalam sebuah ungkapan, la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Dikatakan dalam sebuah ungkapan para ulama, tidak akan mendapatkan ilmu dua orang. Siapa mereka orang yang tidak akan mendapatkan ilmu? Pertama, mustahin, orang yang malu. Ada rasa ingin bertanya, tapi malu. Bagaimana dia akan hilang dahaga ketidaktahuannya tadi kalau dia tidak bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah dalam Al-Quran, bertanyalah kalau kita tidak tahu. Orang yang kedua yang tidak akan pernah menyerap ilmu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, adalah mustakbir, adalah seorang yang sombong. Dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu akan menepis ilmu. Sehingga inilah yang dilalui oleh wanita-wanita Ansar, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dan mereka akhirnya lulus dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi sosok wanita-wanita muslimah sejati yang layak untuk dijadikan panutan, untuk dijadikan ikutan. Sehingga akhirnya di antaranya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mengenal Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagai muara ilmu dari kaum wanita. Bahkan para perawi-perawi kalangan tabi'in mengambil ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha, meriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan kita pun mengenal wanita-wanita muslimah Ansar yang lainnya, yang mereka belajar dari Nabi SAW, yang memiliki andil besar dari bidang keilmuan dan pendidikan. Maaf ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin mengingatkan kembali apa yang kita katakan tadi
tidak keluar dari garis yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Bukan berarti maksudnya adalah mereka tampil di hadapan khalayak ramai, di hadapan umum, mengisi kajian yang dipandang oleh berjuta-juta mata lelaki menghadap kepadanya. Tidak, itu garisan sudah kita ketahui telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimanapun yang mereka lakukan tidak keluar dari kodratnya sebagai seorang wanita muslimah, namun mereka memiliki arti dalam kehidupan bidang ilmu dan pendidikan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, simak lagi suatu riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Aisyah menceritakan bahwasanya Asma bintu Yazid ibnu Sakan al-Ansariyah, seorang wanita Ansar, sa'alat an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min ghuslil mahid. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana cara mandi wajib, bagaimana cara mandi setelah dia bersih dari haid. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, begini Asma bintu Yazid al-Ansariyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mungkin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, selama ini ada suatu hal yang mengganjal, ada rasa segan, ada rasa malu di dalam diri seorang wanita muslimah. Padahal itu adalah satu hal yang sangat dia butuhkan dalam kehidupannya. Bagaimana seharusnya dan apa yang mesti dia lakukan, sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dia jalani akan memiliki dasar dari apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini satu contoh yang diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha kepada kita. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu. Dijelaskan oleh Nabi SAW, ambil ini, buat seperti ini, dijelaskan oleh Nabi SAW. Maka ini menunjukkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya hal-hal yang seperti ini ketika seseorang merasa malu, maka malunya ini bukanlah malu yang terpuji, akan tetapi malunya ini adalah malu yang akan menjadi penghalang dia untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, seorang wanita pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana mandi junub. Wanita-wanita muslimah al-Ansariyah bertanya, meminta penjelasan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah bagian dari ilmu yang harus mereka ketahui. Maka ini suatu gambaran yang mungkin akan menetralisir ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ganjalan-ganjalan yang selama ini mungkin masih mengganjal di hati kita. Sehingga sadar atau tidak, kadang-kadang ganjalan inilah yang menghambat kita dari beberapa bidang ilmu yang seharusnya kita ketahui, jadi tidak kita ketahui karena ganjalan ini. Masih banyak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nukilan-nukilan dari riwayat-riwayat para sahabiyah belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang ditanyakan oleh Ummu Sulaim bintu Milhan. Dia bertanya kepada Anas bin Malik, meminta Anas bin Malik untuk menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada jalan, ada langkah bagaimana dia untuk mendapatkan ilmu tersebut. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini bisa terwujud ketika berangkat dari kesadaran kita akan kebutuhan. Coba lihat, ketika seseorang butuh makan, jika dia merasakan kebutuhannya akan makan tersebut, orang tidak akan segan-segan untuk melakukan apapun cara. Bahkan na'udzubillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, termasuk sampai hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidak mau. Tapi setidaknya pola ini memberikan pelajaran kepada kita
bahwasanya disitulah langkah awal kita merasakan kebutuhan pada sesuatu, maka kita akan bisa menjalankannya. Kenapa selama ini kita mengabaikan? Karena kita tidak merasa butuh. Ini yang harusnya, poin yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Seperti apa para sahabiyah belajar dengan Nabi SAW. Bagaimana mereka menggali permasalahan-permasalahan yang mereka rasakan itu adalah kebutuhan hidup mereka. Sekaligus ini menggambarkan kepada kita, begitulah pola hidup yang dijalani oleh wanita-wanita muslimah. Bahkan ada riwayat yang menceritakan seorang istri, seorang sahabiyah melepas suaminya pergi belajar. Dia lepaskan suaminya belajar. Namun ibu, ketika suaminya dia lepas keluar rumah pergi belajar, bukan dia lepas begitu saja. Bukan dia lepas begitu saja. Tapi dia lepas ada syarat. Sama kayak ibu-ibu. Ketika bapak bilang, oh di sini ada pengajian, nanti malam ada tabligh akbar, saya mau pergi. Ibu lepas suami dan ibu beri syarat, tapi syarat ibu beda dengan syarat sahabiyah dahulu. Syarat ibu, ya pergilah, tapi pulang bawa martabak Mesir ya. Nah, itu syarat ibu. Belikan lote ya. Nah, itu syarat ibu. Ini saya tunjukkan. Dalam satu riwayat dikatakan para sahabiyah melepas suaminya belajar, pergi ke majlis Nabi SAW dengan syarat, sudah biar saya jaga anak-anak, jaga rumah, pergilah abang, belajarlah. Hah? Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Pulang dari situ bagi kepada saya. Itu syaratnya. Apalagi ibu-ibu, apalagi bukannya saya mengajarkan yang tidak baik. Bukannya saya mengajarkan yang tidak baik. Ya. Kalau memang ini tidak baik, jangan ibu ambil. Apa ibu yakin bapak itu pergi pengajian? Maaf bu, bukan saya menghasut. Hah? Iya, dia pakai peci, pakai baju koko. Laki-laki itu bu. Ini kan tinggal dicopot. Iya, tapi dia itu kan laki-laki itu. Ibu kan tak lihat. Iya, tapi dia arah ke tempat pengajian. Jalan itu kan berbelok, di depan itu kan belok. Saya tidak nyuruh ibu suuzon bu ya. Tapi hanya saya membuka, itulah KTP-nya lelaki. Nah, saya laki-laki juga, tapi alhamdulillah tidak seperti itu. Makanya kuncinya supaya ibu yakin apa? Nih, kalau martabak Mesir bu, tidak di jalan itu saja ada, di jalan sana juga ada. Kalau nasi goreng di mana-mana ada. Tidak dari arah Delima saja ada, dari Putri Nilam pun ada nasi goreng. Kalau itu bisa, tapi kalau ilmu itu tidak.
Tapi kuncinya Bu, jangan diutarakan itu. Kalau ya pergi ngaji tadi apa yang disampaikan Ustaz? Nah, jangan gitu, ngetes namanya. Tapi lihat, ambil sisi positif. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai ketika ibu yang menjaga anak-anak, menunggu rumah, ya, dan ibu sudah melepas, ibu akan mendapatkan pahala, ya, dan sekaligus dengan ibu tanamkan pola tadi, ibu akan menjalani pola hidup seperti yang kita katakan. Ada bertambah, bukan hanya tangisan rengekan anak yang ada berputar di kepala kita, tapi juga berputar di kepala kita aqwal al-ulama, perkataan-perkataan para ulama yang langsung kita dengarkan dari apa yang dibawa oleh suami kita dari tempat pengajian. Kalau itu yang kita tanamkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, akan terasa adanya bagian ilmu yang bisa kita terima, kita resapi, menambah khazanah ilmiah kita. Dan sebagai seorang suami pun, ya dia pun harus punya rasa, di mana dengan dia mengulang kembali apa yang tadi dia dengarkan, sekaligus itu adalah sama dengan murajaah, mengulang pelajaran yang tadi dia dengarkan. Manfaat untuk diri ibu, manfaat untuk suami. Hal itu yang dijalankan oleh sebagian sahabiyah. Bahkan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada 2 orang sahabat yang mereka bekerja memiliki kebun, di mana pekerjaan mereka, kebun mereka tidak bisa untuk ditinggal, sehingga untuk pergi belajar mereka harus bergantian. Mereka join si A, si B. Kalau mereka pergi berdua belajar, maka akan tinggal kebunnya. Mau tidak mau harus salah satu dari mereka yang pergi, yang satu tinggal. Tapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal itu ternyata tidak menghalangi mereka untuk menyerap ilmu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka pergi bergantian, dan yang pergi wajib menyampaikan kepada yang tinggal. Ini pola. Ibu-ibu kaum muslimah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua, perlu juga bagi seorang wanita ini, setelah dia menyadarkan dirinya akan kebutuhan kepada ilmu dan menambah isi kepalanya, maka perlu juga bagi seorang wanita ini memiliki pola apa yang mesti dia letakkan dalam silabus yang harus dia pelajari, sehingga dia punya skala prioritas pada apa yang harus dia pelajari dan mana yang lebih dahulu untuk dia pelajari, sehingga apa yang dia jalankan itu akan lebih berarti dalam kehidupannya. Maka ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, silabus yang pertama yang harus disadari oleh seorang wanita muslimah adalah mendalami kitab Allah atau mempelajari Al-Quran. Ini yang pertama. Poin ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang luput dari perhatian sebagian besar kita. Karena tidak adanya skala prioritas. Waktu habis untuk mengaji. Tiada hari tanpa kajian. Di mana ada acara, apakah itu pengajian rutin, tablik akbar, kultum, apapun, selalu dia ikut. Tapi ketika dia tidak tahu bagaimana menempatkan skala prioritas dari apa yang dia pelajari, tidak sedikit ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah sudah bertahun-tahun ngaji Al-Fatihah masih tidak lurus.
Timbang diri kita, introspeksi diri kita. Bertahun-tahun, bahkan maaf ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih anak bawang kita dahulu, masih ingusan, udah segini juga jenggotnya. Tapi bisa kita ukur. Suruh baca Al-Fatihah, suruh baca bacaan yang wajib di dalam salatnya, belum tentu lurus. Ini kenyataan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bukannya kita mengatakan tidak bermanfaat kehadirannya di majlis ilmu, bermanfaat. Dia mendapatkan keberkahan ilmu, dia mendapatkan keberkahan majlis. Tapi sayang, tidak pandai menempatkan mana skala prioritas. Kalau tidak ibu percaya, boleh kita uji. Padahal kita tahu Al-Fatihah rukun salat. Mana ada alham dalam? Kenapa ini bisa terjadi? Karena belajar tanpa silabus. Oh, ditanya tentang perkembangan bagaimana ini berbicara tentang ini dan itu. Istilah tahzir, istilah begini. Al-Fatihah nggak lurus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini tidak benar. Anda keliru. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kekeliruan ini terjadi? Karena Anda tidak punya silabus di dalam belajar. Anda belajar, Anda aktif, tapi sayang ketika tidak memiliki silabus, mendahulukan apa yang lebih penting, maka itulah yang terjadi. Bahkan kadang-kadang saya yakin Bu, rata-rata kita Masya Allah sudah tahu tentang beberapa permasalahan, tapi permasalahan dasar itu banyak yang masih ngembang. Permasalahan bahkan permasalahan penting, akidah, banyak yang kita ragu, banyak yang tidak duduk bagi kita. Kenapa? Karena tidak adanya silabus yang baik kita letakkan. Padahal kita sudah merasakan kebutuhan akan ilmu, kita tanamkan semangat mengikuti kajian-kajian, membeli buku. Tidak jarang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan satu dua, saya menemukan sebagian ikhwah, ya, ada yang laki-laki ataupun perempuan, semangat, punya buku. Saya beli buku, Ustaz. Buku apa yang ibu beli? Saya beli karangan Imam Asy-Syafi'i. Masya Allah. Bagus. Banyak Ustaz. Penuh lemari saya. Penuh lemari. Begitu berbicara, azan datang waktu berbuka. Disediakanlah perbukaan. Sebelum berbuka, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Ibu, hadisnya dhaif. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan kita mengatakan tidak benar ibu beli silahkan. Tapi ada buku kecil yang seharusnya ibu miliki terlebih dahulu. Apa itu? Hisnul Muslim, yang memuat doa-doa seharian berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Waktu berbuka itu bukan Allahumma laka sumtu, itu hadisnya dhaif. Ini yang lebih utama untuk ibu, langkah awalnya ini. Perbaiki dulu amal-amal keseharian kita.
ini bisa terjadi, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah? Karena tidak memiliki silabus yang baik. Maka langkah awal, letakkan yang pertama adalah keilmuan kita terhadap kitabullah, terhadap Al-Quran. Yang pertama pada Al-Quran adalah tilawatan, membaca. Kemudian tajwidan, tajwid, panjang pendeknya, matnya, kemudian gunnahnya, idgham, izhar, belajari itu. Lalu kemudian wa tafsiran, apa makna daripada ayat tersebut, tafsirnya. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita serap dari ilmu itu tidak ngambang. Mulai belajar baca Al-Quran, belajar tajwid, benarkan bacaan Al-Quran, kemudian benarkan pemahaman terhadap ayat-ayat yang kita baca, kemudian belajarlah tentang bagaimana hadis. Kenapa ini tidak bisa kita amalkan? Oh, karena hadis ini lemah, karena hadis ini dhaif. Hadis lemah tidak bisa dijadikan dasar di dalam amal. Itu kita ketahui. Dudukkan permasalahan itu. Kemudian pelajari sirah, pelajari sejarah untuk memberikan motivasi kepada hidup kita. Bagaimana wanita-wanita muslimah di zaman orang-orang Ansar, kegigihan mereka, keinginan mereka belajar. Nah, ini yang harusnya ada dalam keilmuan kita, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian baca permasalahan-permasalahan fikih, tuntunan salat, pelajari bagaimana tata cara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah. Itu dibutuhkan oleh seorang wanita muslimah. Bagaimana perhatian seorang wanita, apa yang mesti dia lakukan ketika dia dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Apa yang mesti dia bacakan, dia sampaikan ketika ada teman kerabatnya yang menikah. Apa yang mesti dia ucapkan ketika ada temannya yang sakit, ada temannya yang melahirkan, ada saudaranya yang meninggal. Mesti seorang muslimah mempelajari itu. Sejujurnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak rutinitas harian yang terabaikan oleh kita. Kenapa? Karena kita tidak fokus untuk mempelajarinya. Coba saya tanya ibu-ibu, kalau ada yang menikah, apa yang ibu ucapkan kepada orang yang menikah? Selamat menempuh hidup baru. Itu umum tuh. Itu SD udah belajar kita tuh. Ketika ada teman kita yang sakit, apa yang kita ucapkan? Ada tuntunan dalam agama kita. Ketika ada teman kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang bayi, anak, ada yang diajarkan oleh Nabi untuk kita ucapkan kepada dia. Nah, ini ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, amal-amalan rutin keseharian yang harus kita jalani. Termasuk doa-doa, apa yang kita baca ketika makan, ketika kita masuk kamar mandi, ketika kita keluar dari kamar mandi, ketika kita mengenakan baju, ketika kita bangun tidur, ketika kita misalnya sedang makan, lupa tadi baca bismillah, apa yang mesti kita baca? Semua ada tuntunannya. Ini penting. Ini amal kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka letakkan poin-poin ini sebagai silabus mana yang harus kita pelajari. Sehingga kita tidak salah langkah. Sehingga kita tidak mendahulukan dan mengakhirkan yang lebih harus kita dahulukan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka lihatlah apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, apa yang kita jalankan dalam hidup kita. Pelajari itu lebih utama untuk kita pelajari.
Kemudian setelah seseorang meletakkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah seseorang meletakkan silabus untuk menambah keilmuannya, menumbuh kembangkan khazanah ilmiah yang sudah Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk dirinya, maka setelah itu ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa taala, mesti dia lihat banyak sarana yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada wanita muslimah. Kembali kepada kesadaran akan kebutuhan ilmu tadi. Allah bukakan sarana bagi seorang wanita untuk belajar. Dengan segala pernak-pernik kehidupannya, tidak menghambatnya untuk belajar. Bahkan kalau kita lihat, ibu-ibu, kalau kita timbang antara ibu dengan bapak, mana yang lebih banyak kesempatan belajarnya antara ibu dengan bapak? Sudah pasti pada dasarnya kesempatan ibu jauh lebih besar. Itu tidak bisa kita pungkiri. Jangan jauh-jauh ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Bagi kita yang hidup di kota Pekanbaru ini saja, begitu banyak sarana belajar yang bisa kita ambil di dalam kehidupan kita di kota tercinta ini. Dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ibu merasa kehidupan rumah tangga, anak-anak, pekerjaan rutinitas rumah ini yang selama ini menghalangi ibu dari ilmu, tadi sudah saya arahkan bagaimana polanya. Apalagi dengan kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita di Pekanbaru ini, subhanallah. Dan untuk ibu-ibu ketahui, saudara-saudara kita di belahan Nusantara yang lainnya begitu salut dengan perkembangan dakwah di kota kita ini. Yang mereka tidak mencapai itu. Dan hal itu bisa ibu manfaatkan. Kalau kita berbicara tentang sisi ilmu. Ketika ibu menjalankan rutinitas di rumah, walaupun tangan ibu bekerja seperti yang saya katakan, seluas wajan kuali, tetapi akal ibu sampai ke zamannya Imam Asy-Syafi'i. Walaupun pandangan ibu tertuju ke minyak goreng itu, tapi akal ibu menebus kehidupan para sahabat Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Banyak sarana. Hanya saja ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kelemahan kita tidak pandai-pandai memanfaatkan apa yang telah Allah permudah untuk kita. Ini yang harus kita rubah. Seolah-olah ketika suami pergi ke majelis ilmu, ibu hanya menjaga anak-anak di rumah, seolah-olah kehidupan ibu hanya berputar di situ. Kenapa kita tidak terapkan seperti apa yang diterapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Seperti kisah dua orang sahabat yang bergantian pergi ke majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang istri yang meminta kepada suaminya untuk mengulangi kembali. Sebetulnya kesempatan Allah bukakan. Tapi pertama, karena kita merasa hal itu tidak kita butuhkan, karena kita merasa bahwasanya kehidupan itu adalah suatu hal yang tidak berimbang dengan kondisi kodrat sebagai seorang wanita, maka ini yang menghalangi kita, yang mengganjal kita. Dan ini yang harusnya kita hilangkan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Allah buka sarana. Kemudian mulailah kita melihat mana yang lebih dahulu kita butuhkan, mana yang harusnya lebih kita prioritaskan.
Sehingga hari-hari kita lebih berarti, ilmu yang kita serap akan dapat tersusun dengan sesuai pola yang seharusnya. Tidak kita mengambil sesuatu yang tidak penting, baru kemudian kita tanamkan sesuatu yang berat di atasnya sehingga dia akan goyang. Tapi ketika kita susun rapi sesuai dengan arahan dan pola yang ditanamkan oleh para ulama, apa yang menjadi skala prioritas, kemudian kita bangun di atasnya bagian-bagian yang lain, maka dia akan tertata rapi dan berdiri dengan kokoh dan mantap. Sebetulnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya pribadi, saya cukup bangga dengan jalan yang sudah ibu lalui. Menghadiri majelis ilmu, semangat, hampir nyaris tidak ada hari tanpa majelis ilmu. Sebagaimana juga saya salut dengan beberapa ikhwah, setiap pengajian itu selalu ada. Tapi kekurangan terletak di dalam pola. Ketika dia tidak pandai untuk menatanya, ketika dia tidak pandai untuk menskalakan mana yang menjadi skala prioritas, maka inilah yang berakibat akhirnya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah seperti yang tadi kita katakan. Dan maksud kita menceritakan itu bukanlah sebuah tudingan, bukanlah sebuah kekecewaan, akan tetapi untuk saling kita sama-sama mengingatkan sehingga kita bisa menata di sisa-sisa hari yang masih Allah bukakan untuk kita. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ini yang kita pandang, kita akan bisa menjalani, dan apa yang kita jalani itu akan memberikan nilai yang lebih berarti. Bukan saya mengatakan yang ini tidak ada artinya, berarti. Tapi kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih berarti, sesuatu yang lebih mantap, sehingga kita bisa menjadi sosok seorang wanita muslimah sejati, inilah yang ingin kita katakan. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tanamkan ya, apa yang telah diajarkan oleh para sahabiyah kepada kita, apa yang menjadi langkah-langkah yang harus kita lalui, sehingga dengan itu kita telah berusaha, kita telah menjalani bukan hanya sebuah teori, tapi adalah sesuatu yang memang telah kita praktekkan, telah kita aplikasikan dalam hidup kita. Sehingga ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, waktu kita lebih berarti, umur kita akan lebih berarti, kemudian kita pun akan mendapatkan manfaat yang jauh lebih besar. Dan inilah yang tadi awal kita katakan, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari apa yang dipaparkan oleh para ulama dalam masalah ini adalah bagaimana kita bisa untuk menjadikan sosok kita sebagai seorang wanita muslimah sejati. Bukan hanya untuk diri kita, akan tetapi kita dapat memberikan warna, memberikan pengaruh besar terhadap kemajuan masyarakat, bangsa, negara, dan agama. Walaupun tetap kita katakan dalam konteks yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala gariskan, tidak keluar daripada itu. Namun ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika yang kita jalani seperti ini, atau yang kita jalani tanpa mengikuti pola dan arahan untuk menciptakan diri kita menjadi seorang muslimah sejati, ya, jalan yang kita tempuh baik. Tidak ada yang mengatakan tidak baik, hanya saja yang kita inginkan adalah hasil yang lebih maksimal. Mungkin ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita sampaikan secuil ini dapat membuka wawasan bagi kita. Dan yang paling penting poinnya, saya sarankan kepada ibu-ibu, masukan dari saya adalah mulailah ibu-ibu menyusun silabus kita masing-masing. Susun apa yang akan ibu pelajari, apa yang harus mantap. Makanya terus terang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kekurangan kita di Kota Pekanbaru ini? Kalau kita berbicara dakwah, apa kekurangan kita di Pekanbaru ini? Kekurangan kita banyak. Kita bukan manusia yang sempurna. Nobody's perfect. Akan tetapi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang nyata sekali kekurangan kita di Kota Pekanbaru ini, apa dia? Seorang ahli ilmu dari kalangan wanita. Itu yang belum ada.
dari ibu-ibu Baitus Salam. Padahal kalau kita lihat belajarnya sudah lama. Ustadz Abu Zubair 4 tahun di Madinah cuman. Ibu ngaji sudah berapa tahun? Nah, kan begitu. Ya beda lah Ustadz. Ya, karena beda itu maka harus kita samakan. Sebetulnya kuncinya bukannya, maksudnya adalah kita, tapi sebagai rujukan. Coba ibu sebutkan ke saya, siapa yang bisa dijadikan rujukan sebagai seorang seperti ustadz yang ibu-ibu kenal di kota Pekanbaru, dari kalangan ustazah. Sosok yang mumpuni itu siapa? Sebetulnya itu bisa, sebetulnya itu ada, tapi kenapa? Karena tidak ada pola tadi. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, awalilah hidup kita ini dengan mimpi. Bermimpilah kita untuk adanya hal itu dalam kehidupan kita. Bukan berarti kita memotivasi ibu-ibu untuk mencapai target itu. Bukan itu kita jadikan target, tidak. Ya, tetapi itu akan bisa kita bina dari diri kita masing-masing dengan catatan jika ibu-ibu sudah memiliki pola seperti yang tadi. Kalau saya menyarankan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ambil suatu pembahasan khusus dalam sebuah kajian, dalami itu. Ya, mungkin ibu awali dari tata cara penyelenggaraan jenazah misalnya. Ya, dengan teori dan prakteknya, sehingga betul-betul hal itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bagaimana cara, apapun permasalahan, tinggal ibu menata, menyusun silabus apa yang ingin ibu pelajari, apa yang ingin ibu kuasai, sehingga dengan itu selangkah demi selangkah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah akan terasa bahwasanya itu bertambah dalam diri kita. Namun kunci awalnya adalah tanamkan pertama kebutuhan kita. Berbeda ibu ketika seorang merasakan itu satu kebutuhan dengan orang yang merasa itu bukan kebutuhan, akan berbeda. Maka langkah awalnya tanamkan itu dalam diri kita. Mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan perantaraan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifat Allah yang agung, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menetapkan hati kita dalam ketakwaan kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada kita yang hak itu adalah hak adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk mengikutinya. Beriring, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memperlihatkan yang batil itu kepada kita adalah kebatilan adanya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bolehkah seorang istri menerima telepon teman-teman atau tetangganya lelaki yang pernah dia kenal sebelum menikah, sementara suaminya tidak tahu atau tanpa sepengetahuan suaminya? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ini tergantung pembicaraannya. Seorang suami pun tidak boleh lupa bahwasanya istrinya punya juga orang-orang yang dia kenal. Kalau ada seorang suami melarang istrinya, kenapa nelpon itu? Kenapa ini? Coba dulu lihat dirinya, dia kan juga dulu punya teman sebelum kenal dengan istrinya. Dia juga punya tetangga, dia juga punya anak etek. Kan begitu? Maka suatu hal yang tidak adil ketika suami marah istrinya berbicara dengan laki-laki lain, teman dia dahulu, sementara dia berteman dengan teman-teman yang dahulu. Kalau masalah boleh atau tidak, itu tergantung kepada inti pembicaraannya. Kalau sudah pembicaraan yang nyerempet-nyerempet, ini tidak boleh. Hanya saja sebagaimana kata para ulama, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wad Dawa selalu mengulang-ulang
mencegah lebih baik dari mengobati. Untuk menghindari dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka adakanlah di dalam rumah tangga keterbukaan. Memang dia dahulu teman kita sebelum kita menikah, maka tanamkan ketika ibu telah menikah, maka teman ibu dahulu juga adalah teman suami. Lakukan keterbukaan. Sebagaimana si suami pun dahulu punya teman sekolah. Asal ibu tahu, pergi pulang sekolah dulu masih sama-sama dia. Jalan berdua dulu. Waktu kos kuliah dekat-dekatan, kan ibu tidak tahu. Maka dahulu teman dia, setelah dia beristri, teman dia adalah teman istri. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka ketika itu ada, coba ibu ceritakan. Coba ceritakan, bang, tadi saya ketemu dengan teman saya. Ada teman saya dulu, suka kali dia goda-goda saya waktu sekolah. Cerita. Paling-paling ibu, kalau suaminya pencemburu, suaminya akan mengatakan, atau gimana? Hah? Paling dia akan katakan, enggak, sekarang mana pula ada pengganti abang. Kan begitu. Sehingga apa? Cinta itu terjalin dan tidak ada kecurigaan. Hanya sekedar teman, sebagaimana dia pun akan begitu kepada ibu. Sehingga tidak ada kecurigaan, sehingga tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Kadang-kadang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kadang-kadang hanya sekedar orang itu bertanya, sudah berapa anaknya? Tapi karena kita tidak terbuka kepada suami, padahal tidak ada apa-apa. Hanya teman sekolah dulu waktu SD. Karena kita tidak pernah cerita kepada suami, tahu-tahu ketemu di SKA. Udah, karena kita selama ini diam-diam, ya begitu ketemu, pada dasarnya dia pun sudah punya istri, sudah punya anak, teman sekolah ibu dulu. Tapi karena sesuatu kita sembunyikan, ibu tidak akan bisa pasti salting ibu. Salah tingkah. Nah, ketika itu terjadi, mesti suami akan curiga. Kalau kecurigaan sudah terbuka ibu, pintu kecurigaan itu awalnya kecil, tapi lubang di dalamnya ibarat peluru ibu, itu mendalam, melebar dia. Nah, hindari ini, mencegah lebih baik daripada mengobati. Apakah terlarang? Tidak terlarang selama hal itu tidak melanggar norma-norma agama. Mungkin dia hanya menelpon karena ingin tahu, ya, gimana sekarang. Kadang-kadang di hatinya itu tidak ada apa-apa ibu. Tapi karena ibu sudah kegeeran dari awal, ibu menyimpan, ya terjadilah. Makanya saya sarankan, ciptakan keterbukaan dalam rumah tangga. Ciptakan keterbukaan dalam rumah tangga. Biasakan ibu menceritakan. Dan si suami pun akan melakukan hal yang sama. Ya, dalam hidup seperti itu. Ya, kecuali ada hal-hal yang tidak benar dalam omongan kita, mulai mengulang-ulang memori dulu. Kalau sudah mulai teman tadi bicara, ingat nggak dulu kita minum es di bawah? Enggak, udah, saya udah bersuami. Hal itu kenapa akan mengarah kepada hal yang tidak baik? Jadi kembali kepada pertanyaan, kalau sekedar dia nelfon, ya itu tidak ada masalah selama tidak melanggar norma-norma agama. Karena para sahabiah pun berbicara kepada Nabi pada suatu hal yang bermanfaat. Seorang tabi'in pun bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha suatu hal yang bermanfaat. Jadi tidak terlarang berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram selama hal itu tidak melanggar norma-norma agama. Ya, hanya saja seperti kita katakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Tanamkan di dalam rumah tangga sikap, sifat terbuka. Ceritakan apa yang tidak diketahui oleh suami, maka suami pun akan menceritakan itu kepada ibu.
Untuk kami muslimah mengucapkan doa pengantin kepada wanita, apakah kata laka diganti dengan laki, alaika diganti dengan alaiki? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, lafaz yang diajarkan oleh Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu lafaz umum yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh kepada lelaki atau boleh kepada wanita. Tapi kalau ibu khususkan kepada teman wanita, lalu ibu bacakan barakallahu laki wa baraka alaiki wa jama'a bainakuma fi khair, maka hal itu juga boleh insyaallah taala. Taubahnya seperti Allahumma fir lahu dengan Allahumma gfir laha. Perjalanan ke Bangkinang untuk menuntut ilmu, bagi saya seorang single parent, apakah harus dengan mahram? Sekarang pandangan masyarakat Pekanbaru ke Bangkinang, oh ini dalam rangka acara Syekh Abdul Razak ini. Ya, pandangan masyarakat Pekanbaru Bangkinang, safar atau tidak? Saya rasa, wallahu ta'ala alam, menurut hemat saya, pandangan masyarakat Pekanbaru Bangkinang itu masih pandangan bahwasanya ke Bangkinang itu safar. Jika itu pandangannya pada umumnya masyarakat, ya, maka tetap dalam hukum safar, di mana seorang wanita mesti disertai oleh mahramnya. Wallahu ta'ala alam. Setiap ada pengajian taklim, bisakah Ustadz agak ke depan agar kami cepat dan jelas memahami ilmu yang diberikan? Perasaan saya udah di depan dari tadi. Ini jangan ke Ustadz lah, ke panitia lah. Ustadz ya duduk di mana tempat disediakan. Kalau ternyata di sini tidak ada kursi, adanya di teras sana, pasti Ustadz duduk di situ. Jadi itu panitia. Kalau dalam sujud setelah membaca zikir, waktu sujud saya berdoa, tapi setelah itu saya membaca salawat dengan maksud mendoakan Rasulullah SAW, dan hal ini sering saya kerjakan, apakah itu dibolehkan Ustaz? Dalam sujud yang tidak boleh itu baca Al-Quran. Dalam sujud yang tidak boleh itu baca Al-Quran. Ya, kalau ibu berdoa itu dianjurkan oleh Nabi. Kalau ibu bersalawat, menutup doa ibu dengan Allahumma salli ala Muhammad misalnya, itu boleh. Karena salawat itu adalah bagian dari doa. Yang tidak boleh itu baca Quran. Terus muncul pertanyaan, bagaimana Ustaz kalau saya berdoa seperti Rabbana atina fid dunya hasanah, bukankah itu doa dari Al-Quran? Boleh atau tidak? Nah, sering juga ada pertanyaan itu. Jawabannya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau seseorang dalam sujudnya dia membaca Rabbana atina fid dunya hasanah atau Allahumma firli wali walidayya, boleh atau tidak? Tinggal kita tanyakan ke ibu tadi, ibu lagi ngapain? Kalau jawaban itu berdoa, boleh. Karena yang tidak boleh itu baca Quran, kan begitu. Misalnya dia baca Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kan dia baca Quran atau berdoa? Berdoa. Maka ketika dia berdoa itu boleh, yang tidak boleh itu baca Quran. Maka dengan kalimat yang lain, ibu-ibu, maka doa-doa yang diambil dari Al-Quran itu boleh. Sedangkan salawat itu juga adalah sesuatu yang termasuk dari bagian doa. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum WRWB. Ya, sebelum saya jawab, ada kritikan para ulama tentang jangan menulis URWB ini. Ya, cukup Assalamualaikum, sudah cukup. Singkatan-singkatan WRWB, Wawa, kan ada juga. Assalamualaikum Wawa. Emang wakil wali kota. Ya, ini kritikan. Ini yang perlu kita rubah. Bagaimana hukumnya apabila seorang istri melarang suaminya untuk menikah lagi karena sang istri mempunyai penyakit, tapi Ustadz, istri rela suaminya melakukan hubungan dengan wanita lain, artinya tanpa nikah. Istri melakukan hal itu karena sang istri nggak mau dimadu. Seorang istri melarang suaminya menikah, tapi istri mengizinkan suaminya untuk berzina.
Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, izin istri tidak menghalalkan apa yang Allah haramkan. Biarlah, kalau dia untuk berzina, biarlah. Emang jadi halal? Emang istri yang menghalalkan, mengharamkan? Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama, izin istri tidak mengubah hukum Allah. Berarti ketika istrinya mengizinkan itu kepada suaminya, bukan, sebetulnya yang lebih tepatnya bukan mengizinkan. Yang lebih tepatnya dia katakan membiarkan. Dan tidak mempermasalahkan walaupun istrinya tahu. Ibu-ibu, dalam permasalahan ini, seperti yang saya katakan, izin istri itu tidak mengubah hukum Allah. Suaminya berdosa dan istrinya yang tidak watawasau bil haq watawasau bis sabr ikut berdosa. Karena tugas kita sebagai suami istri adalah saling mengingatkan. Namun permintaan seorang istri untuk suaminya tidak menikah lagi, ini adalah sesuatu yang wajar. Saya ingin ajak ibu-ibu untuk lebih cerdas. Yang selama ini ibu-ibu sering dicekoki, sering dicekik. Ketika suaminya mengutarakan keinginan berpoligami, lalu ibu dibenturkan dengan Al-Quran. Oh, itu ayat tuh. Nah, kafir. Nah. Itu keliru, itu salah. Permintaan itu suatu hal yang wajar. Maka ketika seorang ibu tidak sanggup untuk dimadu, jangan utarakan sesuatu yang berbeda dengan hati kita. Hati tidak mau, jangan sok-sok mau. Ketika suaminya mengutarakan, gimana? Saya ada niat mau menikah lagi. Kadang-kadang, maaf ibu, belagunya ibu sok-sok muslimah, sok-sok akhwat. Apa dia bilang? Mana pula saya bisa melarang abang, toh Allah tidak melarang dalam Al-Quran. Setelah mendengarkan jawaban itu, bu, jangankan besok, sore nanti suami ibu menikah. Boleh sih ibu mengutarakan itu, tapi jangan munafik. Ini yang ingin saya ingatkan. Kadang-kadang kan kita berbicara, kenapa? Karena pola didik kita selama ini, pola didik kita, apa pola didik kita? Harimau pun di hati kita. Apa bu? Harimau pun yang ada di hati kita, tapi di mulut kita apa? Berbeda hati dengan mulut, munafik hidup kita. Kalau memang ibu rasanya nggak sanggup, daripada ibu, mana pula saya berhak untuk melarang abang, Allah kan mengizinkan, toh kan itu sunnah Rasul, akan gitu. Ini bukan izin saja, tapi didorong oleh istrinya. Tapi bersamaan dengan itu, bu, ibu PPDH, tahu ibu PPDH? Pedih-pedih di hati. Yang terjadi ke depan apa? Terjadilah pertengkaran. Kadang-kadang ibu pun seolah-olah main layang-layang memberi ulur-ulur suami. Begitu ditangkap, ibu teriak. Terjadilah serangan fajar. Ini kan berapi akhirnya. Jadi masalah seorang istri mengutarakan ke suami, dia tidak sanggup, itu hak dia. Sebagaimana suami punya hak, istri pun punya hak. Bukan saya mengajarkan ibu-ibu untuk kurang ajar kepada suami, tidak. Tapi jalanilah hidup ini sesuai dengan hati kita. Karena tanpa kita menjalaninya dengan hati kita, kita tidak akan bahagia.
Kecuali kalau memang mungkin Allah Subhanahu wa taala karuniakan ibu kelapangan hati, silakan, tidak masalah. Justru itu lebih terpuji. Yang kita tidak inginkan adalah jangan jalankan sesuatu yang bertentangan dengan hati kita. Kalau memang ibu tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Kalau memang ibu akan harus memberikan pilihan, pilih saya atau dia, silahkan. Itu hak ibu. Ibu punya kehidupan. Itu jauh lebih baik daripada ibu munafik, mengatakan sesuatu yang berbeda dengan naluri hati kita. Tetapi dengan jalan langkah yang lain, seperti tadi, itu pun tidak boleh. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, timbang maslahat dan mafsadah. Timbang maslahat dan mafsadah, apa yang akan kita ambil? Memang kadang-kadang ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita punya keinginan, tapi belum tentu semua keinginan kita itu akan terwujud. Sebagaimana kita harus berbicara, kita harus mengatakan apa yang ada di hati kita, ya, walaupun bukan berarti kita belak-belakan, bukan berarti kita menantang, tidak. Fikir dan pandang dengan cara yang baik. Ya, yang ingin saya katakan dalam permasalahan tadi adalah jangan paksakan ibu untuk tersenyum ketika hati ibu menangis. Kalau memang ibu rasanya tidak sanggup, utarakan. Kalau memang ibu mau mencoba terlebih dahulu, ya sudah, coba saja. Tapi artinya apa? Maksud yang saya utarakan itu, jangan ibu katakan putih kalau hati ibu hitam. Itu yang tidak baik. Lebih baik ibu utarakan sejujurnya, saya tidak sanggup. Kalau suami mengatakan, ya kan mana tahu kita sanggup atau tidak kalau kita tidak coba, ya sudah, coba-coba, silahkan. Tapi ya risikonya coba-coba, ya begitu. Tapi intinya, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya intinya jangan kita mengutarakan sesuatu yang di hati kita itu tidak. Ya, lebih baik katakan apa adanya yang rasanya hal itu bermanfaat untuk hidup kita. Assalamualaikum Ustadz, apa doa memandikan mayit? Tidak ada doanya. Tidak ada doa baku, tidak ada doa khusus. Ya, tidak ada doa baku, tidak ada doa khusus ketika memandikan jenazah. Mulai dengan bismillah. Ada pernah membaca salah satu buku, kalau rambut mayat perempuan yang sudah dimandikan itu disisir dan dijalin. Mohon penjelasan Ustadz. Iya, dijalin artinya dikepang 3. Ya, silahkan lihat tuntunan penyelenggaraan jenazah, khususnya buku yang ditulis oleh Syekh Albani rahimahullah, ya, Ahkam Al-Janaiz. Itu memberikan manfaat yang besar, ya, memang ada tuntunan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Ustadz, apa boleh seorang wanita berdakwah yang mana pakai mikrofon yang didengar oleh khalayak ramai? Ya tidak boleh lah ibu. Makanya tadi saya sudah ungkapkan, bukan berarti wanita tidak boleh jadi da'iyah. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah tempat rujukan, tapi tidak keluar dari garisan yang digaris oleh para ulama tentang batasan-batasan kodrat wanita. Berdakwah di media, berdakwah dilihat oleh mata lelaki menghadap kepada dia, tertuju kepada, ini tidak boleh. Apalagi sampai na'udzubillah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ya, kita lihat di media dakwahnya para ustazah sampai menyanyi, na'udzubillah min dzalik. Ini keluar dari garisan yang Allah SWT berikan. Yang saya maksudkan tadi adalah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yaitu seorang wanita muslimah yang menjadi rujukan kaumnya. Membina misalnya apa? Membina pelajaran misalnya apa? Oh, tentang fikih wanita, ya, seperti membina pengajian gitu, khusus untuk kajian ibu-ibu. Bukan untuk di khalayak ramai, untuk santapan rohani Ramadan, untuk Anda, bukan itu.
jadi mama dedeh ibu nanti. Bukan itu yang kita maksudkan. Ya, karena hal itu berarti telah melanggar garisan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup demikian. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.